Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizwan Indonesia dan saya Latif Jamil. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pengenalan komponen instalasi listrik. Oke, yang pertama adalah learning content. Nanti PPT ini akan berisikan 1. Komponen dasar instalasi listrik, 2. Perangkat pengaman instalasi listrik, 3. Perangkat pendukung instalasi listrik, yang keempat tata cara pemasangan instalasi listrik. Yang pertama ada komponen dasar instalasi listrik. Yang pertama ada kabel listrik. Ini jenis-jenis kabelnya, ini terdapat beberapa jenis kabel listrik, yaitu yang termasuk dengan ada kabel tembaga dan aluminium. Ini digunakan berdasarkan kebutuhan daya dan lingkungan masanya. Contohnya NJM, NJAM, NJ, dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi dan penggunaan kabel. Kabel listrik ini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari sumber daya ke perangkat. Jadi penggunaannya biasanya ada di dalam gedung, ada di bawah tanah, atau di luar ruangan. Kemudian ada standar keamanan kabelnya. Ini standar keamanan kabel itu mencakup yaitu pengayaan kapasitas tegangan, isolasi, dan kualitas material. Penggunaan standar ini untuk memastikan keamanan instalasi listrik tersebut. Dan untuk yang B, ada saklar dan stop kontak. Yang pertama, fungsi saklar. Saklar berfungsi untuk membuka dan menutup aliran arus listrik ke perangkat listrik, yaitu untuk memungkinkan kontrol on atau off perangkat. Lalu ada jenis-jenis saklar. Yang pertama ada saklar tunggal, saklar ganda, saklar hotel, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda-beda. Kemudian ada fungsi stop kontak. Stop kontak yaitu menyediakan titik koneksi untuk perangkat listrik agar dapat menerima daya dari jaringan listrik utama. Dan jenis-jenisnya sendiri ada stop kontak tunggal, stop kontak ganda, dan ada stop kontak dengan fitur tambahan seperti USB untuk berbagai kebutuhan daya dan perangkat. Kemudian yang nomor 2 ada perangkat pengaman instalasi listrik. Yang pertama ada sekring atau fuse. Fungsi dari sekring atau fuse ini sendiri yaitu untuk melindungi sirkuit listrik dari arus berlebih, ini dengan meleleh dan memutus aliran listrik saat arus terlalu tinggi. Adapun jenis-jenis fuse atau sekring ini seperti ada sekring tabung, ini ada sekring pisau, dan sekring lembaran. Ini digunakan ya sesuai untuk kebutuhan sirkuit. Selanjutnya ada MCB atau Miniature Circuit Breaker. Untuk pengertiannya sendiri, MCB adalah sebuah komponen listrik yang berfungsi untuk memutus aliran listrik ketika terjadi beban lebih dan hubung singkat arus listrik atau short circuit atau juga short circuit. Dan untuk pengertian dan fungsinya sepertinya sama, yaitu untuk fungsi MCB sendiri untuk memutus aliran listrik jika terjadi beban lebih atau ada hubung singkat. Kemudian yang nomor 3 perangkat pendukung instalasi listrik. Di sini ada panel listrik. Fungsi panel listrik sendiri itu sebagai pusat distribusi daya. Ini untuk melindungi sistem dari kelebihan beban dan memudahkan kontrol distribusi listrik ke berbagai beban. Adapun komponen dalam panel listrik ini meliputi pemutus, sirkuit, busbar, terminal blok, saklar, dan meteran. Ini sama-sama untuk memastikan distribusi dan pengaturan daya. Selanjutnya ada saluran kabel. Yang pertama ada conduit dan pipanya. Conduit adalah saluran pipa yang digunakan untuk melindungi dan mengarahkan kabel listrik dari kerusakan fisik dan juga distribusi. Dan untuk penggunaan ducting digunakan untuk menata dan mengatur kabel, menjaga kerapian instalasi, serta memudahkan maintenance dan perluasan jaringan kabel. Ini ada C, perangkat pengontrolnya, yaitu ada relay. Relay sendiri ini adalah
saklar elektrik yang menggunakan sinyal input listrik kecil untuk mengendalikan sirkuit yang lebih besar untuk berfungsi sebagai penghubung atau pemutus arus. Kemudian ada konduktor, ini mirip seperti relay, ini tapi digunakan pada arus yang lebih besar. Kemudian ada timer. Timer ini untuk mengontrol kapan suatu perangkat listrik menyala otomatis secara otomatis pada waktu yang telah ditentukan. Lalu ada yang keempat, tata cara pemasangan instalasi listrik. A. Perencanaan instalasi listrik. Analisis kebutuhan daya. Analisis kebutuhan daya melibatkan penghitungan total konsumsi listrik oleh perangkat dan sistem yang ada di bangunan untuk memastikan pasokan mencukupi. Dan ada juga penentuan jalur kabel. Penentuan jalur kabel melibatkan perencanaan rute yang aman dan efisien untuk kabel listrik agar meminimalkan hambatan serta memenuhi standar keselamatan. Kemudian ada pemasangan dan penambahan perangkat. Ada ini teknik pemasangan kabel. Adapun teknik dari pemasangan kabel ini harus sesuai mengikuti prosedur standar seperti penggunaan pipa atau konduit untuk melindungi kabel dari kerusakan fisik dan interferensi. Kemudian ada pemasangan saklar dan stop kontak. Pemasangan sendiri ini sesuai posisi ergonomis, memastikan penggunaan yang praktis dan aman serta sesuai standar kelistrikan. Kemudian untuk pemasangan panel listrik ini memerlukan kehati-hatian yang sangat ekstra supaya dapat memastikan setiap komponen terhubung dengan benar dan aman untuk menghindari risiko konsleting. Sekarang yang C, pengujian dan pemeliharaan instalasi. Yang pertama ada metode pengujian. Metode pengujian mencakup penggunaan alat khusus untuk memeriksa kontinuitas, resistansi isolasi, dan memastikan tidak ada hubungan singkat di seluruh instalasi. Dan adapun jadwal pemeliharaan berkala, yaitu yang berguna untuk memeriksa kondisi instalasi, membersihkan komponen dari debu, dan memastikan semua perangkat dalam kondisi optimal. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau materinya kurang jelas, kami meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.